Halo sahabat Nova, saya Dr. Febrian Nicholas. Uh, Biasanya saya dipanggil Dr. Niko. Saya spesialis obstetri dan ginekologi dari Klinik Bocah Indonesia. Saya sudah terjun di bidang infertilitas dan bayi tabung sejak tahun 2017. Nggak boleh ya rokok dan alkohol. Kemudian harus istirahat yang cukup. Pertanyaan istirahat cukup tuh berapa sih dok gitu kan? Nah, sebenarnya sama, 6-8 jam per hari, boleh ditambah 1-2 jam di siang hari gitu kalau mau tidur. Ya jadi sekitar 6-9 jam sudah cukup untuk ibu hamil. Kemudian yang terakhir mungkin nggak cuma tidur, olahraga juga perlu, aktivitas juga perlu. Ya jadi olahraga itu fungsinya apa? Untuk memperlancar peredaran darah. Jadi kalau peredaran darahnya lancar, otomatis nutrisi ke janin juga bagus. Gitu. Wow, Gitu ini sahabat Nova. udah detail banget nih. Ini sahabat Nova tadi kalau nggak nyatet kayaknya perlu mengulang video ini lagi nanti dok nih supaya ingat, karena tadi ternyata butuh multivitamin pun belum tentu yang dibeli di pasaran multivitaminnya sesuai dengan yang dibutuhkan gitu ya dok. Perlu konsultasi Ya, dan tahu berapa yang memang dibutuhkan gitu ya dok. iya betul. Dan perlu pemeriksaan lab juga. Jadi misalnya kita cek lab, jangan pelit-pelit cek lab juga ya. Jadi kalau memang perlu cek lab harus cek lab gitu. Karena kita perlu tahu, kan nggak bisa diterawang nih. Kalau diterawang jadi dukun dokternya. Oh ini anemia nih gitu. Memang bisa dilihat kondisinya di sini ya. Kalau misalnya putih pucat ya mungkin anemia. Tapi rata-rata yang sudah bisa dilihat begini itu yang sudah turunnya agak jauh. Jadi sebenarnya penanganannya sudah agak terlambat gitu. Jadi memang pemeriksaan lab setiap trimester itu penting sekali. Gitu. Apa saja nih dok yang nggak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil untuk menjaga kehamilannya dan juga untuk menjaga nutrisi dari janin gitu? Ya makanan mentah tuh nggak boleh tuh. Itu udah pasti nggak boleh makanan mentah. Nggak boleh karena satu resiko infeksi meningkat. Tokso lah, listeriosis lah, dan lain sebagainya itu meningkat dari makanan mentah. Jadi makan makanan yang matang. Kedua, kalau mau makan buah dan sayur, cuci bersih. Sekarang udah ada ya sabun untuk buah dan sayur ya. Cuci bersih. Kenapa? Untuk menghindari satu tadi dari infeksi juga. Ya, dari infeksi itu. Kemudian kalau makan makanan laut, terutama yang perairan dalam nih, hati-hati ya, kayak tuna gitu ya. Nah itu kadang-kadang sudah tercemar sama merkuri. Cuma masalahnya kan kita nggak bisa cek ya. Kita nggak bisa cek, mau makan dicek dulu gitu. Ya, oh ada merkurinya, nggak jadi makan gitu kan mungkin ya. Jadi kalau bisa sih sifat-sifat perairan dalam ya dihindari dulu selama kehamilan gitu ya. Nah terus kopi itu sebenarnya boleh, tapi hanya 200 mg per hari. 200 mg per hari itu sebenarnya sama dengan 2 cangkir kopi biasa, bukan kopi hitam ya, kopi biasa. Cuma kita kan dapat kafein itu dari sumber lain kayak coklat, teh dan lain sebagainya. Jadi kalaupun mau minum kopi dibatasi maksimal 1 cangkir aja deh per hari. Cangkir. Bukan yang kecil gitu ya dok. Yang tahu ya, cangkir ya. Ada cangkir, ada mug, ada yang grande, Gelas. Itu jadi 1 cangkir cuma per hari gitu. Nah makanan lain ya dilihat kalau kira-kira berbahaya gitu, banyak pecinnya ya dikurangi, walaupun memang MSG tidak, hasil penelitiannya tidak terlalu ini ya jika dikonsumsi dengan kadar yang tepat. Gitu sih. Jadi beberapa yang tidak boleh dikonsumsi ya, setidaknya harus dijaga nih ya dok, supaya nutrisinya juga harus dijaga. Apakah ada nih dukungan yang bisa diberikan oleh suami untuk membantu ibu hamil atau bahkan mungkin pada saat sudah lahir supaya bisa membantu untuk mencegah stunting pada anak? Cari duit banyak-banyak. Supaya makanannya bergizi. Intinya itu. Betul juga ya, dok. Jadi sediakan makanan bergizi seimbang untuk istri sejak dari istri hamil sampai 2-3 tahun atau 1000 hari pertama bayinya.
Ya, jadi cari uang banyak-banyak aja supaya bisa. Itu dukungan paling nyata ya dok ya. Iya, iya. Karena ternyata kayak nggak bisa juga memenuhi nutrisi kalau nggak ada uangnya gitu mungkin ya dok ya. Iya, betul.